Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 12 orang. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata pelajaran pengantar hukum Indonesia dengan materi pembagian hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Sebelum berbicara jauh tentang sumber hukum, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Aminullah, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan. Oke, baik. Jadi sumber hukum itu kawan-kawan adalah tempat menemukan hukum, tempat mengenal hukum, dan segala aturan yang bersifat memaksa. Lalu kemudian pengertian sumber hukum menurut para ahli itu ada dua. Yang pertama adalah ius constitutum dan yang kedua. Yang pertama ius constitutum dan yang kedua itu adalah ius constituendum. Jadi kawan-kawan semua, ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku di masyarakat saat ini. Kemudian ius constituendum itu adalah hukum yang akan datang atau hukum yang akan dicita-citakan. Nah, kemudian contoh dari ius constitutum itu adalah hukum tentang melakukan transaksi jual beli online. Itu salah satu contohnya. Lalu kemudian contoh daripada ius constituendum itu adalah hukum tentang menyelesaikan masalah agraria. Oke, mungkin tentang contoh dan pengertian sumber hukum kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Lalu kemudian kita masuk kepada pengertian sumber hukum dalam perspektif ilmu hukum. Jadi pengertian sumber hukum dalam perspektif ilmu hukum itu ada dua, kawan-kawan, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber mengenal hukum, dan yang kedua, sumber asal nilai-nilai yang menyebabkan timbulnya atau lahirnya aturan hukum. Jadi ada dua sumber ya, kawan-kawan. Lalu kemudian masuk ke pembagian sumber hukum. Nah, jadi pembagian sumber hukum itu ada dua, ada yang material dan ada yang formal. Material dan formal. Lalu sumber hukum dalam arti material itu faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Hukum berdasarkan isi, yaitu ada hukum publik. Hukum publik adalah suatu hukum di mana mengatur hubungan antara warga negara di negara tertentu di mana berhubungan dengan negara serta alat perlengkapan mengatur negara disebut dengan hukum publik. Hukum publik dibagi menjadi 4, yaitu hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, dan hukum tata negara. Selanjutnya ada hukum privat. Hukum privat adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, di mana hal ini berfokuskan pada kepentingan perorangan disebut dengan hukum privat. Hukum privat dibagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Hukum berdasarkan sifat hukum. Supaya tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka kaidah-kaidah hukum itu perlu ditaati. Hukum juga merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman
terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Selanjutnya, hukum berdasarkan sifat. Hukum yang imperatif dan hukum yang fakultatif. Selanjutnya, hukum yang berdasarkan wujud. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat di suatu negara, daerah, ataupun wilayah tanpa melihat orangnya maupun golongannya, dan tidak hanya mengatur hubungan antara orang-orang tertentu saja, tetapi mengatur hubungan antara dua atau lebih, seperti hubungan sesama masyarakat, hubungan masyarakat dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan negaranya. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari reaksi hukum objektif yang dihubungkan dengan orang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu, dan kemudian menjadi hak dan kewajiban orang tersebut. Namun, ada pula yang mengartikannya sebagai hak dan kewajiban yang muncul karena keterlibatan terhadap peristiwa hukum, perbuatan hukum, serta hubungan hukum yang telah diatur sebelumnya oleh hukum objektif. Sifat objektif dibagi menjadi tiga, yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Sifat objektif itu ada dua ya, hak mutlak. Hak mutlak itu dibagi menjadi 4. Hak asasi manusia, hak publik mutlak, hak pribadi manusia, dan hak keluarga mutlak. Sedangkan hak relatif dibagi menjadi 3, yaitu hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. 1. Ada hukum nasional. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Contoh, hukum perdata Indonesia yang berlaku di Indonesia, UU Bela Negara, dan UU ITE yang ada di Indonesia. Yang kedua ada hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hubungan internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Contohnya, konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai hukum perang dan penyelesaian sengketa secara damai. Kedua, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945. Ketiga, Piagam Mahkamah Internasional. Yang ketiga ada hukum asing, yaitu hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. Contohnya yaitu hukum di negara Singapura, hukum di negara Afrika Selatan, dan hukum di negara Argentina. Dan yang terakhir ada hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang asli dari Indonesia. Sumber itu adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan dikembangkan dan dikelola oleh kesadaran hukum masyarakat. Karena aturan ini tidak tertulis dan pertumbuhan. Hukum adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Hal ini juga diketahui bahwa masyarakat hukum adat, orang-orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama-sama aliansi karena mereka tinggal di hukum umum atau atas dasar keturunan. Contohnya yaitu hukum adat pengasingan Maluku, hukum adat berjenjang Aceh, dan yang terakhir ada hukum adat warisan Bali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum, sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum, sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat.
Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Kedua ada kebiasaan. Kebiasaanlah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian perbuatan yang sama dan dalam waktu yang lama, mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Kedua ada kebiasaan. Kebiasaanlah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian perbuatan yang sama dan dalam waktu yang lama. Kemudian ada jurisprudensi, merupakan istilah teknis dalam hukum Indonesia yang artinya sama dengan jurisprudenti dalam bahasa Belanda atau jurisprudence dalam bahasa Prancis. Kemudian ada jurisprudensi, merupakan istilah teknis dalam hukum Indonesia yang artinya sama dengan jurisprudenti dalam bahasa Belanda atau jurisprudence dalam bahasa Prancis. Kemudian ada traktat, yaitu apabila ada dua orang yang melakukan konsensus atau kata sepakat mengenai sesuatu hal, lalu mereka mengadakan perjanjian, maka mereka menjadi terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Kemudian ada doktrin, yaitu pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Hakim dalam memutus sebuah perkara seringkali mengutip pendapat para sarjana yang dipandang memiliki kemampuan dalam persoalan yang ditanganinya. Dan berdasarkan isinya ada hukum publik. Hukum publik adalah suatu hukum di mana mengatur hubungan antara warga negara di negara tertentu di mana berhubungan dengan negara, serta alat perlengkapan mengatur negara, disebut dengan hukum publik. Hukum publik ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, dan hukum tata negara. Ini ada hukum privat, suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, di mana hal ini berfokuskan pada kepentingan perorangan, disebut dengan hukum privat. Contohnya ada hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian sifat hukum. Supaya tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka kaidah hukum itu perlu ditaati. Tapi tidak semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum. Supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Sifat hukum ada 2, yaitu hukum yang imperatif dan hukum yang fakultatif. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Pertama ada hukum materi, jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Kemudian ada hukum formal, yaitu jenis hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Itu dia tadi pemaparan materi dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.